Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita berkumpul di channel Sang Penghujat kali ini. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan mengenai kebenaran Alkitab. Berbeda dengan episode-episode yang lainnya, kali ini saya akan memberikan apologetika, yaitu pembelaan iman. Seringnya dikategorikan, didefinisikan demikian, bahwa apologetika adalah pembelaan iman. Sebagaimana yang telah saya janjikan terdahulu mengenai daftar kebenaran Alkitab, di video-video tersebut saya menjanjikan untuk membicarakan mengenai diri Yesus sendiri. Setelah kita membicarakan mengenai pelaku sejarah, kemudian mengenai perbandingan antara ponari dengan para gembala dan orang Majus, kemudian juga mengenai isi dari Alkitab yang merupakan perjanjian lama, perjanjian baru, definisi perjanjian sendiri saya ceritakan, saya jabarkan secara detail kepada Anda. Semoga Anda bisa bertambah-tambah pengetahuan mengenai Alkitab itu sendiri. Sekarang saya akan mulai masuk mengenai kristologi, yakni mengenai Yesus Kristus sendiri. Di sini saya memberikan judul kebohongan Yesus. Ini untuk bagian pertama. Memang ini judul yang sangat dikecam, sangat dihujat. Monggo silahkan kalau Anda ingin mengecam, menghujat, memaki-maki, silahkan tulis saja di kolom komentar yang ada. Namun, apa yang saya jabarkan ini pastinya dari Alkitab itu sendiri. Jika ternyata Alkitab ini seperti yang saya jabarkan nanti membuat Anda tersinggung, ya harusnya Anda berpikir lebih dulu sebelum menghujat dan memaki saya. Ada 3 bagian dari kebohongan Yesus ini. Dan saya berusaha untuk mencari di internet, baik melalui Google maupun YouTube, saya berusaha untuk mencari apakah yang saya temukan ini telah ada, pernah dikupas oleh orang lain atau tidak. Ternyata bahkan saya menggunakan kalimat bahasa Inggris sekalipun, kebohongan yang diungkap malah justru bertambah lebih banyak. Nggak cuma 3 seperti yang saya ketahui, dan yang 3 saya ketahui ini ternyata tidak pernah dibahas oleh mereka, orang-orang ini yang juga memiliki data-data, daftar informasi mengenai kebohongan-kebohongan di Alkitab. Memang sebagian besar dari apa yang mereka tulis mengenai kebohongan Yesus itu lebih banyak kepada kontradiksi dari kalimat-kalimat di Alkitab itu sendiri. Dan memang sebagian berupa asumsi dari para pendeta, kemudian dikaitkan apa yang diinformasikan di Alkitab. Ternyata berbeda. Ya, itu temuan mereka. Dan mereka menganggap bahwa itu kebohongan dari Yesus. Dan ini saya beranggapan itu tidak seperti yang saya ketahui. Jadi, apa yang saya ketahui ini justru menambah dari apa yang telah mereka berikan, mereka informasikan kepada kita semua. Apakah yang
diberitakan, diinformasikan, dikatakan oleh Yesus sebagai kebohongan, saya tidak mengutip, saya tidak memunculkan ayat-ayat di Alkitab. Karena sebenarnya kalimat perkataan Yesus itu banyak sekali sudah diketahui. Bahkan sebagian orang sudah hafal sekali mengenai perkataan-perkataan Yesus tersebut. Saya hanya mengutip saja dan saya tampilkan di sini. Anda bisa cari sendiri nanti di Alkitab Anda. Perkataan ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah mengenai Bapa. Ini adalah kebohongan dari perkataan Yesus di Alkitab mengenai Bapa. Kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus ini, saya berusaha untuk membandingkan satu sama lain, ternyata hanya ada di dalam kitab Yohanes. Sementara Matius, Markus, Lukas tidak tercantum perkataan ini. Berarti ada apakah dengan Yohanes? Ya, kita renungkan bersama mengenai hal itu. Perkataan Yesus yakni bahwa mengenai Bapa ini disebutkan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ini adalah satu perkataan Yesus mengenai Bapa. Bapa ini adalah Allah, mengenai Sang Khalik alam semesta. Ketika Filipus bertanya mengenai Bapa, ini juga di pasal-pasal di Yohanes itu seringkali menyinggung mengenai Bapa ini. Anda tinggal cari nantinya. Kemudian ketika Filipus bertanya mengenai Bapa, minta ditunjukkan kepada dia oleh Yesus, jawaban Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti di sini Yesus menyamakan dirinya sebagai Bapa. Ini juga sebagaimana yang ditulis di Yohanes bahwa perwujudan Yesus ini adalah inkarnasi dari Sang Khalik alam semesta, dari yang disebut Allah itu. Ini yang sering menjadi olok-olok dari umat Muslim mengenai hal ini, bahwa katanya kok Allah punya anak. Karena di sini memang Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Menariknya adalah bahwa jika tidak seorang pun pernah melihat Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes, pertanyaannya adalah, siapakah yang telah dilihat oleh Adam Hawa di Taman Eden? Dia dapat bercakap-cakap dengan Tuhan ketika diadili di Taman Eden gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan Allah ngobrol dengan Adam Hawa. Apa itu tidak kelihatan wujud Tuhannya? Begitu juga dengan Kain ketika diberi peringatan, ditanya mengenai adiknya. Apakah itu hanya cuman seperti gema, suara, tapi wujudnya nggak ada? Lantas turun lagi mengenai Henokh. Kalau kita urutkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab kita yang bertemu dengan Allah. Apakah mereka tidak melihat Allah, hanya terdengar suara? Oh no! Abraham juga mendapat janji, bahkan bertemu dengan Tuhan. Bahkan dia sampai melakukan transaksi dengan Tuhan, tawar-menawar. Kala itu untuk menyelamatkan Lot, keponakannya. Dia bertemu dengan Tuhan, dengan Allahnya. Sekarang Yesus ngomong, tidak seorang pun melihat Bapa, tidak melihat Allah. Bapa kan Allah, atau Bapanya lain lagi. Bapanya Yesus siapa? Apakah si Yusuf, tukang kayu? Jelas di sini bukan. Ini yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri, Sang Khalik. Bahkan Hagar, istri Abraham, ketika diusir oleh Sarah, dia pun melihat Tuhan. Tuhan
memberikan petunjuk mengenai sumur. Sehingga dia ngomong, ada El Roi, berjumpa dengan Allahnya, berjumpa dengan Tuhan. Apakah Allah di sini adalah Ra, Hamun-Ra? Jadi bukan Allah Bapa, Allahnya yang dimaksud oleh Yesus. Ada yang ngomong bahwa, ini adalah satu doktrin dari denominasi di kekristenan. Bahwa yang dilihat oleh mereka itu ya perwujudannya adalah Yesus ini. Yang ditemui Adam Hawa, yang ketemu Kain, ketemu Abraham, ketemu Hagar, ketemu Gideon, Musa, Yosua, dan lain-lain yang begitu banyaknya para nabi-nabi, itu adalah perwujudan dari Yesus sendiri. Jadi yang ditemui mereka itu adalah Yesus kala itu. Dan sekarang Yesus berinkarnasi jadi manusia. Kalau dulu sebutannya Allah, sekarang dia disebut manusianya Yesus. Ini ada doktrin demikian. Pemahaman bahwa yang dilihat oleh orang-orang di perjanjian lama adalah Yesus. Makanya mereka beranggapan bahwa itu telah digenapi, Pak. Orang-orang itu melihatnya adalah melihat Yesus kala itu. Untuk itu ada nubuat telah digenapi di perjanjian baru dengan munculnya Yesus sendiri sebagai manusia. Lantas pertanyaan berikutnya, di perjanjian baru pun ada yang melihat Tuhan. Siapakah itu? Ya jelas Yohanes sendiri. Ini dia menulis di Wahyu. Dia melihat yang lanjut usia dan anak domba Allah. Ada dua tokoh di situ, sang Bapa dan sang Anak. Demikian juga dengan Stefanus. Ketika mau mati, dia melihat langit terbuka dan dia melihat Tuhan Allah dan Yesus. Dua-duanya tampil. Lantas, teolog seringnya berargumentasi. Itu hanya penglihatan, tidak sebenarnya. Nah lantas, mana sosoknya? Jika tidak sebenarnya, berarti bukankah Tuhan suka memalsukan? Kan itu bertambah rancu lagi. Mencoba mendebat, ingin melakukan apologetika, membela imannya, tapi justru itu melangkah lebih terjerumus makin dalam. Ini yang sangat saya sayangkan sekali. Bahwa mereka mencoba berapologetika, namun seringnya tidak menggunakan rasio, tapi lebih banyak menggunakan emosi. Ini yang harusnya menjadi renungan kita. Apakah kalimat ini yang hanya ada di Yohanes adalah merupakan ayat-ayat tambahan yang hanya mencoba untuk menokohkan mengenai Yesus ini? Karena dibanding 3 kitab lainnya, Matius, Markus, Lukas, hanya kitab Yohaneslah yang menokohkan Yesus sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Selain itu tidak ada. Inilah yang selalu dikritisi oleh orang-orang lain yang berseberangan dengan kekristenan, dengan Nasrani tentunya. Inilah yang harus kita gali kebenarannya. Karena bukankah Yesus sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa? Ya segala sesuatunya, termasuk ayat-ayat di dalam Alkitab itu sendiri. Jika Yesus mengatakan tidak seorang pun melihat Bapa kecuali Anak, lantas siapa yang dilihat tokoh-tokoh di perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, dari kitab Kejadian hingga Wahyu? Para nabi-nabi zaman dahulu mereka melihat Tuhan Allah mereka. Tokoh-tokoh di perjanjian lama hingga perjanjian baru itu melihat Tuhan Allah mereka, bergaul akrab dengan mereka. Lantas dikatakan itu bukan perwujudan asli. Berarti Tuhan suka memalsukan. Tuhan suka yang palsu-palsu, tidak original, tidak aslinya. Bukankah ini akan menambah Anda terperosok makin dalam bahwa Tuhanmu suka yang palsu? Lantas untuk apa kamu memberikan yang asli, yang murni? Bukankah yang murni itu lebih baik daripada yang campuran?
Anda akan terbentur sendiri ketika Anda melakukan pembelaan dengan emosi. Lantas, menurut channel Sang Penghujat, kebenarannya di mana? Ini juga saya sebagai host di sini sedang merenungkan hal itu. Saya lebih suka mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tambahan. Karena 3 kitab lainnya tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Ini harus kita mengerti. Ada pembeda antara 3 kitab Matius, Markus, Lukas dengan kitab Yohanes ini. Ini dianggap yang paling berbeda. Karena dia menokohkan Yesus sebagai Allah sendiri. Karena apa? Di episode mendatang mengenai kebenaran Alkitab, apologetika kita mengenai Kristologi, ucapan Yesus yang kedua, ini akan menghancurkan doktrin-doktrin yang ada di kekristenan. Kalau Anda tetap beranggapan bahwa tokoh Allah yang dilihat oleh para tokoh-tokoh Alkitab dari Adam hingga di kitab Wahyu Yohanes sendiri adalah Yesus. Ini kita akan lanjutkan di episode mendatang mengenai ucapan Yesus, kebohongan Yesus yang kedua. Ucapan apakah itu? Anda tunggu tanggal mainnya. Inilah yang ingin saya jabarkan kepada Anda mengenai Kristologi. Semoga apa yang telah saya jabarkan ini bisa menjadi bahan perenungan Anda, bukan melemahkan iman Anda, tapi justru Anda berusaha mencari kebenaran itu. Dengan pikiran yang waras, rasio yang tegar, bukan emosi semata. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Shalom.